Negara Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok digunakan untuk beternak sapi. Salah satunya adalah Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini menjuluki desanya dengan nama Desa Wisata Agrikultur. Salah satu alasannya adalah sebagai desa ternak dan banyak warganya menjalankan bisnis budidaya aneka ternak. Salah satunya sapi potong, karena menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan untuk dijalankan. Salah satunya adalah seorang guru SMP ini. Meskipun sudah PNS, tetapi masih melirik peluang usaha pengemukan sapi. Guru yang juga ketua kelompok tani Desa Bangelan ini fanatik dengan penggunaan pakan silase. Nah, apa alasannya? Bagaimana mengajar sambil ngarit dengan populasi sapi lebih dari 20 ekor? Hingga berapa keuntungan yang diperoleh dan penjelasan lainnya? Yang ingin menimba ilmu ternak dengan cara simpel, simak terus video panjang ini sampai selesai. Jangan diloncat-loncati ya. Dan tetap kita ingatkan, untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, karena mengikuti aturan sini, saya sebutkan nama lengkap yaitu Muhammad Sutaji Sumarto, Desa Bangelan, RT 4 RW 1. Nah, yang di sini dikenal kelompok tani karya utama, namun di kandangnya namanya kandang sapi Bangelan. Dan nomor NPWP dan sebagainya sudah lengkap semuanya. Untuk pekerjaan saya sementara ngajar, ya karena ngajar ya tentunya saya membutuhkan anak kandang yang membantu pemberian makan, kebersihan dan lain-lain. Karena apa? Karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin secara pribadi pagi sore membantu makan, namun pasti sewaktu-waktu kita bantu bekerja sama untuk memberikan pakan, melihat kebersihan kandang dan lain-lainnya. Tuh, jadi kalau perlu nomor telepon atau WA 081 23 23 28 495 itu identitas saya untuk kelengkapan sini. Jadi di Desa Bangelan ini untuk kelompok atau peternak sapi penggemukan di sini sebetulnya salah satunya, tidak hanya di sini. Ada di Tumbang Sari itu yang agak besar, atau mungkin di sebelah sini juga ada. Namun yang memang agak dikatakan cukup banyak di sini. Sementara kita maksimal isinya 24, namun masih terisi sampai kemarin masih 21. Namun kemarin keluar 3, tinggal sekarang 18. Nah, dari 18 ini kalau jenengan tadi sepintas melihat kita makan, mungkin memberi pakannya tidak lebih dari 30 menit. Kurang dari itu bisa. Yang penting sudah tersiapkan itu. Terus saya menekuni ternak sapi ini kurang lebih 2 tahun berjalan. Jadi belum sampai berjalan penuh 2 tahun, tapi hampir 2 tahun berjalan. Ya, yang mana perjalanan ini tidak semulus apa yang kita bayangkan saat ini. Langsung serta-merta seperti ini tidak, karena semuanya itu perlu proses, perlu belajar. Nah, saya menekuni ini
memang punya semangat atau motivasi. Yang pertama, seperti yang dikatakan orang-orang itu, tidak hanya kepingin, tidak hanya suatu hobi. Saya berharap ini suatu profesi, suatu usaha yang memiliki nilai-nilai nominal yang perlu diharapkan. Itu harapan dari motivasi saya. Untuk sistem berternak, ya, sistem memberikan pakan, seperti jenengan lihat sendiri saat ini sapi sedang makan, bisa dikatakan pakan kering. Orang bilang, wong rumat sapi kok gak tahu ngarit. Ya seperti inilah modelnya. Jadi sekali cari pakan bisa dimakan ternak kita sampai berbulan-bulan. Bahkan yang pertama awal kita ternak itu sampai 7 bulan tidak ada masalah. Nah, pakan selase yang kita bikin ini tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Jadi kita beli bahan baku, tebon, jagung, apakah jagung lanang atau mungkin jagung lokal atau mungkin juga jagung manis, tidak ada masalah. Yang penting tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, itu ya. Nah, terus saya bagaimana? Mungkin jenengan bertanya, kok iso sambil ngrumat sapi sambil di sekolah? Ya, manajemen terutama memang. Kita harus bisa membagi waktu, kapan sekolah, kapan mencari pakan, kapan melihat perkembangan pertumbuhan sapi di kandang. Itu kita bagi dengan waktu yang pasti. Oh, pulang dari sekolah jam sekian langsung ke kandang, atau sebelum berangkat ke sekolah sudah ke kandang. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Setiap saat kita bisa ngecek. Nah, terus pola makan yang dilakukan seperti ini, orang mengatakan secara umum mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena kita menggunakan comboran kering. Betul dikasih makan tambahan seperti sentrat, tapi tidak seperti teman-teman yang lain menggunakan air yang banyak. Kita air cukup disediakan saja. Karena cukup disediakan, jadi kebutuhan minum sapi sesuai dengan kebutuhan. Tidak kita paksa, kita suruh minum sebanyak mungkin supaya kelihatan gemuk. Itu tidak suka. Karena apa? Kalau saya mengamati belajar sekian lama itu ada dampak positif dan dampak negatif jika menggunakan comboran basah. Alangkah lebih baiknya menggunakan comboran kering. Nah, resep comboran kering ini saya mengamati yang pertama ada beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, kita mudah memberikannya, nggak ribet, sangat cepat. Yang kedua, jika tersisa kita tidak membuang pakan atau sentrat. Mungkin jenengan juga berpikir, loh, kalau seperti itu nanti akan memiliki cross nilai pakan tinggi. Tidak. Kita memberikan pakan sentrat itu 1% dari berat badan. Katakanlah kalau berat badannya 6 kintal, itu kurang lebih 6 kilo sekali makan. Berarti sehari 12 kilo. Nah, ini 12 kilo ini bisa diberikan bisa diberikan 2 kali, bisa diberikan 3 kali. Kalau saya yang pagi kurang lebih 5-6 kilo, siang 6 kilo, malam masih saya tambah kalau mendekati untuk dikeluarkan. Itu pun kadang-kadang masih saya tambah dengan pakanan tambahan yang lain, seperti katakanlah saya berikan pok dan lain-lain. Yang jelas untuk mempercepat pertumbuhan tergantung kita sendiri yang berpikir. Terus biaya kalau kita hitung 6 kilo sekali makan, katakanlah di sini sampai 12 kilo, tinggal mengalikan untuk sentrat. Kalau 3.000 katakanlah berarti 12 kali 3.000. Itu kalau 3.000. Katakanlah 2,5, ya tinggal mengalikan berapa harga sentrat yang kita gunakan. Tuh.
Untuk selasenya itu sebetulnya nggak mahal. Yang mahal itu ongkos kerjanya. Tapi kalau kita hitung, terus sapi satu itu sehari tidak lebih dari 5.000 untuk pakan selasenya. Tidak lebih dari situ. Nah, kelebihan menggunakan pakan yang saya katakan selase atau orang mengatakan fermentasi sebetulnya sama saja, hanya bedanya kalau orang-orang mengatakan fermentasi kan menggunakan bahan bakteri. Kalau kita mengatakan selase tidak menggunakan bakteri dari bahan-bahan yang lain. Bahannya itu selama masih mengandung bahan baku yang mengandung unsur karbohidrat itu bisa menjadikan selase. Karena mikrobanya bahan makanannya dari karbohidrat yang tersedia. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sehari itu memberikan makan cuma 2 kali, pagi dan siang. Pagi katakanlah sekitar antara jam 6 sampai jam 7. Atau mungkin kalau Anda agak sibuk sedikit sampai jam 8. Yang penting jamnya rutin. Jam 7 ya jam 7, jam 6 ya jam 6. Yang penting setiap kali kita kasih makan jamnya rutin sekitar jam segitu. Terus siang sekitar jam 3. Loh, kenapa ini tadi kok diawali jam segini? Nggak ada masalah. Yang penting 2 jam 3 itu kan sudah mulai sapi tidak tidur lagi. Kalau sapi dalam kondisi tidur tidak boleh diganggu karena apa? Proses pembuatan daging. Nah, selama beternak kurang lebih hampir 2 tahun ini, kendala yang pertama adalah harus dan selalu belajar mencari bibit dan jenis sapi. Tidak serta-merta sapi yang kita terima, sapi yang kita pelihara langsung bisa tumbuh dengan baik. Karena apa? Pengalaman saya yang selama ini saya terima, saya pelajari, jenis sapi berpengaruh terhadap proses penggemukan. Pengalaman yang pernah terjadi di sana sini jika mengalami itu adalah ada beberapa kendala. Yang pertama pernah kejadian sapi jatuh, nggak bisa jalan. Contohnya seperti itu. Karena apa? Biasanya kita tidak berpikir kebersihan kandang, karena sapi makannya seneng, gerakannya lincah, bangga. Akhirnya apa? Sampai jatuh dan tidak bisa berdiri. Itu kendala yang pernah kita alami. Tindakan saya waktu itu yang pertama, kita berhubungan dengan orang yang ahli. Nah, kalau di sini saya selalu berkomunikasi. Yang pertama, memang saya dari awal berdiri berkomunikasi langsung dengan dinas peternakan. Yang kedua, orang kita, keluarga kita yang punya pengalaman dalam medis. Tentunya tidak perlu saya sebutkan namanya, nanti banyak yang tahu. Kalau saya sebutkan namanya nanti ini sudah banyak yang kenal ya. Ini selama kita ada kendala, itu yang saya hubungi pertama. Selain jenengan paham sendiri, kita sudah menyiapkan obat-obatan. Jadi kita punya kotak obat, jenis obat apa saja yang dibutuhkan nantinya. Bukan kita menyiapkan penyakit, tidak. Menyiapkan obat jika nanti ada kendala sewaktu-waktu. Jadi nggak gupuh. Ya mungkin kalau sewaktu memang butuh yang lain, itu kita komunikasi dengan orang yang ahlinya, spesialisnya. Nah, kenapa kok saya jadi seorang guru kok senang dengan ternak? Ya seperti yang saya katakan di awal. Yang memang yang mengawali saya itu terhipnotis orang-orang kok terlihat adem, ayem, enak, nikmat orang memelihara sapi. Akhirnya saya ikut. Makanya setelah ini saya disimpulkan oleh teman-teman yang lain, juga teman-teman ngarit, ternyata proses merawat sapi itu bukan hanya hobi, tapi sekarang menjadikan profesi. Profesinya apa? Ya kita hitung sendiri nanti.
katakanlah kita beli sapi harga 20 juta. Dalam waktu 3 bulan kita jual sudah laku berapa? Nah, selama ini yang sering saya ceritakan kepada Mas Aprol itu minimal nggak dapat sisa itu 750 sampai 1000 per ekor. Itu bersih. Katakanlah kita mengatakan nggak usah tinggi-tinggi, bersih 750 atau 500 satu ekor. Kalau kita memelihara 5, setiap bulannya sudah berapa? Tinggal mengalihkan. Tapi pernah saya sampaikan kepada Mas Aprol itu satu bulannya kotor lebih dari 2000 satu ekor. Tapi rata-rata seperti itu selama kita tidak salah memilih benih. Tapi kalau salah memilih benih, ya kadang-kadang kembali ke sentrat dan tenaganya saja. Terus untuk mungkin perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang lain, ada yang lebih mudah kita lakukan, lebih gampang kita lakukan. Kenapa kita mempersulit diri, menyiksa diri kita? Contoh sekarang, saya menggunakan katakanlah limbah jagung. Nah, kalau sudah menggunakan limbah jagung seperti ini, bisa digunakan untuk makan 1 bulan, 2 bulan tanpa ngarit. Kenapa setiap hari kita harus ngarit? Kan lebih enak kan? Biaya sekali keluar, dikurskan hitung-hitung sekian biayanya. Setelah itu kita nyantai tinggal makan. Kalau kita berpikir untuk ngarit setiap hari, katakanlah sekali ngarit kita dikasih ongkos 50.000, katakanlah, apa ya mau? Belum capeknya, sudah belum lagi nanti kita waktunya tersita, belum lagi kalau nanti dalam kondisi sibuk. Kalau dalam kondisi pakan sudah siap, tinggal memberikan makan, tidak harus kita, orang lain pun juga bisa. Nah, seperti ini kita butuh dari sapi sekian, katakanlah kurang lebih 18 ekor, cukup 1 orang. Memberi makan, membersihkan, dan lain-lain. Padahal kalau kita cuma makan saja, jenengan tahu, tadi nggak ada 30 menit memberikan makan saja. Nah, itu kan sudah kita bisa bekerja yang lain, dan lain-lain. Atau bisa usaha yang lain, kalau punya pekerjaan yang lain, bisa kita menukin pekerjaan yang lain. Nah, satu sisi yang lain, inilah yang harus kita pikirkan untuk teman-teman yang ada di luar sana. Kenapa kita bisa seperti ini kok masih tetap menggunakan yang manual? Walaupun orang mengatakan manual itu dianggap celengan, ya sama saja sebetulnya. 10 tahun kita berjalan, katakanlah nanti punya hasil berapa, sama seperti itu. Kalau kita teruskan, lebih enak yang seperti ini. Mungkin itu yang, nah kalau kita berpikir seperti itu, berpikir maju ke seperti itu, berarti tidak 1-2 orang yang hanya bisa melakukan, tapi semuanya bisa melakukan proses seperti saya. Dan saya juga mohon maaf, banyak yang telepon ke saya waktu itu, tidak saya angkat. Karena apa? Saya menginginkan datang ke sini, datang ke kandang saya, bukan kepingin diapakan ya, dihormati, tidak. Ingin biar tahu proses makannya, ingin biar tahu cara penyajiannya, campurannya, berapa persen, itu tujuan saya. Nanti kalau hanya lewat telepon saja, ya enak, nanti takut saya salah informasi, nanti setelah ini nanti akhirnya rame-rame ada kesalahan, saya yang disalahkan. Yang saya tahukan itu. Makanya saya berharap kepada teman-teman yang memang nanti ingin bersahabat, berteman dengan saya, itu sangat terbuka, monggo datang ke kandang sapi Banglan. Ya, itu intinya di situ. Cara penyajiannya, yang pertama kita hamparkan selase. Kita kasih campuran seadanya dulu. Yang penting yang agak menggumpal itu kita pecah, kita longgarkan, kita kasih sentrat. Setelah kita kasih sentrat, kita campur sambil melonggarkan tadi.
baru ambil sesuai ukuran kurang lebih bak kecil tadi mana? Nah, bak kecil hitam itu yang saya gunakan untuk menyajikan tadi kurang lebih 7 kilo tadi, itu kita letakkan pada pakan, tempat pakan ya. Nah setelah itu kita baru memberikan ukuran sentrat, masuk sentrat sesuai dengan kebutuhan, katakanlah kebutuhannya sapi ini 5 kilo ya, kita beri 5 kilo ke situ, kita campur sudah, itu yang lebih valid. Kalau dicampur di sini semuanya pernah mengalami saya, kita campur di sini sesuai dengan kita hitung sapinya membutuhkan berapa kilo, ternyata pertumbuhan dagingnya tidak sama, ada yang cepat gemuk, ada yang tidak. Kalau langsung disajikan di tempat yang seperti ini, karena ukuran sapi ini kebutuhannya 5 kilo, dah 5 kilo dimasukkan, berarti kan sesuai ukuran. Di sini 6 kilo dikasih 6 kilo, itu sesuai ukuran. Berarti pertumbuhan sapi tidak sia-sia. Nanti di sini semua makan podo 5 kilo ini nggak akan kurang nanti yang besar. Untuk waktu pembersihan kandang di sini terutama ya, untuk kandang saya ini 2 kali. Pagi dibersihkan seperti ini, makan juga dibersihkan. Supaya apa? Kandang kelihatan bersih, secara otomatis kesehatan akan terjamin. Kalau tidak seperti itu, kalau sudah terbiasa bersih, sapi-sapi ini biasanya nggak mau tidur. Kondisi kotor nggak mau tidur, berdiri. Waduh aku no. Ternyata setelah saya amati, oh ya pinter sapi resian. Untuk peternak-peternak awal jangan bosan-bosan belajar. Saya belajar itu tidak 1-2 tempat, ke sana kemari, baik itu dengan Mas Aprol atau mungkin yang lainnya, kemana ada informasi yang jelas saya datangi untuk belajar. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya menemukan proses penyajian yang seperti ini. Dan di sini alhamdulillah, bukan saya kok promosi, tidak. Teman-teman yang datang ke sini tidak hanya wilayah Malang. Kemarin ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Blitar. Kalau ke timur sudah ya jenengan tahu sendiri. Kalau wilayah Malang sekitar sini hampir prosesnya yang mengikuti jejak saya sudah banyak. Karena apa? Mau nggak mau kalau kita dengan nyantai, pakan sudah banyak, meskipun hujan lebat nggak ada masalah. Meskipun hari raya kancane bingung golek andungan, kita nggak ada masalah sudah. Itu enaknya. Terus yang kedua, pesan yang paling sangat menonjol, kalau memang bisa hindari resiko sedikit mungkin adanya resiko dengan cara tidak menggunakan comberan basah. Comberan basah itu rentan flu, rentan sakit. Karena apa? Sebelum ini saya comberan basah kurang lebih 6 bulan. Pertumbuhan sapi lambat, saya tidak mengira seperti itu. Sapi hampir tiap 2-3 hari sekali itu pilek. Alhamdulillah saat ini. Bisa tanyakan ke Mas Aprol itu. Mas pilek, wah sama ini ya seperti itu. Kalau saat ini alhamdulillah, baik perubahan musim atau tidak seakan-akan sudah tahan lah. Karena apa? Kebutuhan air ini kan sangat berpengaruh sebetulnya kalau kelebihan minum air putih. Ya kalau sesuai ukuran, kalau kelebihan ukuran sama dengan memaksakan air putih masuk, akhirnya apa? Jadi penyakit sebetulnya. Kalau kita sih tidak ada masalah, air putih banyak dan secepatnya keluar. Kalau kita berhubungan dengan ini pemamah biak, itu berbahaya juga kalau kelebihan. Sama dengan digelonggong. Mungkin itu. Mungkin itu untuk peternak-peternak baru, mohon disikapi. Jika nanti kurang paham, monggo silakan datang, terbuka kapan saja. Bahkan ini kemungkinan banyak luang waktunya saya. Karena apa? Apalagi dalam kondisi seperti ini banyak yang di rumahnya. Karena apa? Ngajar sekarang dengan daring, luring mungkin hanya beberapa saat saja. Enaknya di situ. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini saya fokuskan, memang apalagi
Ya seperti ini agak cukup besar-besar, agak lebih